Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, kelas 11 3JC, SMK Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep routing. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Route ini disebut dengan rute, dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke rute yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke rute lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya berapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika menggunakan routing dinamis. Informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus dimasukkan atau menghapus route statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka sangat akan membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Routing statis. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu jaringan ataukah berada di jaringan yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada jaringan lain, maka router akan menjaganya ke jaringan tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu jaringan, maka router akan menahan paket-paket keluar. Cara kerja static router dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator yang mengkonfigurasi router. Kedua, melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing static digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing static. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Pertama, langkah 1, tentukan dahulu key flag jaringan, subnet mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2, masukkan ke mode global configuration. Langkah 3, ketik perintah IP router dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administratif distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh tidak. Routing default. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0.0.0.0.0.0. Bintang next, script hop, script address, routing interface tambah.
Max 0.0.0.0 secara logika jika kita AND-kan dengan IP address tujuan selalu masuk ke jaringan 0.0.0.0. Jika praktik tidak cocok dengan root yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1, masukkan mode global configuration. Langkah 2, ketik perintah IP router dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next of router. Langkah 3, keluar dari mode global config. Langkah 4, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke nfram. Routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan router protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk informasi tentang jaringan dan koneksi antara router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Routed protokol digunakan untuk trafik besar langsung. Routed protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh routed protocols. Yang pertama, Internet Protocol IP. Yang kedua, Interlock Packet Exchange IPX. Autonomous System AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada router ke dunia luar. American Registry of International ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Klasifikasi routing protokol. Sebagai besar, algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Yang pertama, distance vector. Yang kedua, link state. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link lain dalam satu interwalk. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi benar pada suatu interwalk. Proses teori dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran RSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi RSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun logika topologi sebagai pohon tree. Dengan router sebagai root, topologi ini berisi semua router-router yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state dan interwalk. Router kemudian menggunakan SF untuk memperpendek root. Daftar root terbaik dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing. Link state juga memperbaiki database topologi yang lain dari elemen-elemen topologi dan status secara detail. Penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar. Yang pertama, fungsi penentu jalur. Kedua, fungsi swinging. Penentuan jalur terjadi pada layar network. Fungsi penentu jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi swing untuk melewatkan paket. Konsep link state. Konsep link state. Dasar algoritma routing yang lain adalah algoritma link state. Algoritma
Link status juga bisa disebut sebagai algoritma Di-Kranza atau algoritma Shortest STM. Konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router, membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRP, EIGRP, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menentukan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan root lainnya. IGP, PSEGP. Routing protokol interior desain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing eksterior desain untuk penggunaan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antara ISP dengan ISP atau antara ISP dengan perusahaan. Contoh, suatu perusahaan menjalankan BGP sebagai protokol routing eksterior antara rute perusahaan tersebut dengan rute ISP. Kesimpulan. Yang pertama, routing adalah proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Kedua, routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. Ketiga, routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Keempat, algoritma routing dapat diklasifikasi sebagai satu dari dua kategori, litance vektor atau link status. Kelima, autonomous system (AS) adalah kumpulan dari jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Begitulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.